2303 Nama Ambo Sri Wahyuni dengan NPM 2303 Halo Sanak Kasadonyo, perkenalkan nama Ambo Yosiana Maria Saurey, NPM 2303 190034. Saya Lisa Gusretni, NPM 2303 190027. Nama saya Arif Kifatur Rahma, NPM 2303 190012. Baiklah, di Siko Ambo akan menjelehan tentang mitos dan kepercayaan yang ada di Minangkabau. Yang pertama, indak buliah mandi senjo di picia antuaya wa. Fungsi ungkapan larangan ini ialah sebagai penebal emosional keagamaan. Dari ungkapan larangan tersebut, menyuruh masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tidak melakukan kegiatan apapun waktu beribadah mau datang. Yang kedua, indak buliah malagu sedang memasak dapet lakiran do. Makna ungkapan larangan ini ialah terlihat adanya maksud yang disampaikan orang tua kepada anak-anak remaja agar selalu serius dalam melakukan suatu pekerjaan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Salah satu contoh yang disebarkan berkaitan dengan posisi perempuan di Minangkabau adalah mitos wanita hamil. Mitos kehamilan yang masih berkembang di Painan Timur adalah larangan bagi wanita hamil untuk tidak duduk di lantai, larangan bagi wanita hamil untuk tidak duduk di pintu, dan larangan bagi wanita hamil untuk tidak melilitkan handuk di leher atau di kepala. Tetapi secara logika, larangan-larangan tersebut hanya untuk menakut-nakuti sehingga menimbulkan rasa takut dan untuk menjaga perempuan yang sedang mengandung. Kepercayaan di Minangkabau sebelum Islam, yaitu yang pertama, agama dan kepercayaan di Minangkabau sebelum agama Islam datang. Satu, masuk pra-agama. Sebelum masuknya agama di Minangkabau, masyarakat di Minangkabau sangat menaati adat, juga menganut keyakinan pra-agama yaitu seperti animisme, dinamisme, dan kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus. Dua, masuk Hindu-Buddha. Agama Hindu dibawa oleh pedagang India dan mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi agama Hindu dan Buddha di Minangkabau tidak sesuai adat dan tidak sekuat pengaruh Hindu dan Buddha waktu di Jawa sebelum Islam datang. Beberapa bukti peninggalan agama Buddha diantaranya yaitu Prasasti Aditya Warman di Limo Kaum, Prasasti Kubur Raja 1, Prasasti Kubur Raja 2. Sebab-sebab lemahnya pengaruh agama Hindu dan Buddha di Minangkabau. Pertama, karena kedua agama tersebut yang datang di Minangkabau dari kerajaan Majapahit dibawa oleh penyerbu. Dengan demikian menimbulkan citra yang baik bagi masyarakat. Kedua, walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, kekuasaannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat nagari-nagari, terutama di daerah Luha Nantigo. Dengan demikian, kalaupun ia menyebarkan agama Buddha, namun peluang itu amat terbatas. Ketiga, misinya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol sehingga penyebaran agama kurang menjadi perhatiannya. Kedatangan ke Minangkabau tidak disertai dengan ahli agama Buddha yang cukup untuk menyebarkan agama tersebut di daerah ini. Tidak seperti raja-raja Islam Aceh yang selalu membawa ahli agama dalam perjalanannya ke daerah-daerah yang dikuasai. Keempat, pengaruh adat dalam masyarakat. Masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat, berakar sehingga tidak mudah dimasuki oleh paham-paham lainnya, apalagi yang tidak sejalan dengannya. Kelima, susunan masyarakat menurut kasta-kasta dalam agama Hindu tidak berkenan di hati masyarakat. Hati masyarakat Minangkabau karena sangat bertentangan dengan kehidupan demokratis yang telah mendarah daging bagi mereka. Agama Hindu dan Buddha, walaupun pengaruhnya amat kecil di Minangkabau, telah bercampur aduk dengan kepercayaan para agama dan adat. Dalam situasi yang demikian, kemudian agama Islam sampai ke daerah ini.
Agama Islam menemukan masyarakat di sini telah mempunyai adat dan kepercayaan pra-agama, ditambah dengan unsur-unsur agama Hindu dan Buddha. Materi selanjutnya ialah sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Islam diperkirakan sudah masuk ke Minangkabau pada abad ke-7 ditandai dengan adanya perkampungan orang Arab di Pariaman. Namun pada saat itu sebagian kecil masyarakat Minangkabau masih menganut agama Islam, sebagian kecil masih menganut animisme, dinamisme atau Hindu-Buddha. Islam masuk ke Minangkabau melalui beberapa jalur yaitu Mubaliu dan saudagar Arab. Mubaliu dan saudagar Arab yang bermukim di Minangkabau Timur, terutama di daerah aliran sungai yang berhulu ke pusat kerajaan Minangkabau di pedalaman. Selanjutnya pernikahan. Para ulama pada abad 11 sampai ke 13 menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai menguasai sebagian wilayah penghasil lada dan emas di Minangkabau Timur. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam. Kerajaan Sultan pertama di Tambo Adat Minangkabau yang bernama Sultan Alif. Beberapa tradisi Islam yang masih diterapkan atau dipertahankan di masyarakat Minangkabau diantaranya mandi balimau, salawat ulang, dan makan bajamba. Dan berikutnya yang perlu diketahui yaitu pada abad ke-17 penerimaan ajaran Islam di Minangkabau meningkat secara signifikan. Saatnya pemerintah termasuk institusi pendidikan seperti pesantren, madrasah di wilayah ini. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam. Dan selanjutnya beberapa tradisi yang masih mempertahankannya. Sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, mereka memiliki karakter yang lebih terbuka dan sangat mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa masyarakat Minangkabau yang menerima budaya luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya, dan filosofi masuknya agama Islam ke Minangkabau. Yang pertama, sejarah Minangkabau sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, orang Minangkabau menganut beberapa kepercayaan seperti kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan mereka ini sangat kuat dengan keyakinan roh nenek moyang mereka dan kekuatan alam. Sejarah Minangkabau adalah cerminan dari kekayaan budaya dan identitas suku mereka. Yang kedua, jajak awal masuknya Islam ke Minangkabau. Masuknya Islam ke Minangkabau bermula dari pedagang Arab yang tiba di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dalam ajaran Islam ini secara perlahan mulai menyesuaikan diri dan diterima oleh sebagian masyarakat Minangkabau meskipun awalnya hanya mayoritas saja dan komunitas muslim. Namun saling berjalannya waktu, agama Islam mulai mengambil akar dalam budaya lokal Minangkabau. Penyebaran Islam di Minangkabau melalui beberapa jalur seperti jalur pernikahan, perdagangan, dan pendidikan. Pada saat jalur-jalur ini sedang berjalan dalam mengenalkan Islam ke masyarakat Minangkabau, hanya sedikit yang tertarik. Kemudian dengan ajaran Islam yang diperkenalkan sangat mudah dipahami, menjadi salah satu mayoritas membuat Islam sangat mudah diterima. Dalam penyiaran Islam ini sempat terhentikan karena terhalang oleh tindakan dinasti Cina Tang selama kurang lebih 400 tahun yang mengakibatkan perkembangan Islam menjadi terhenti hingga 1000 Masehi. Yang ketiga, peran ulama dalam penyebaran Islam. Dalam penyebaran Islam, para ulama sangat memegang peran penting dalam penyebaran Islam di Minangkabau. Tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual, penjaga moral, dan penyelesaian konflik. Keempat, munculnya pusat-pusat pembelajaran agama. Dalam pembelajaran pusat-pusat agama muncul pada abad ke-17, banyaknya pesantren yang berdiri menjadi tempat generasi muda menimba ilmu agama, dan ini memberi dan memperluas pemahaman agama masyarakat Minangkabau. Yang kelima, tradisi kebudayaan Islam di Minangkabau. Pada saat itu tidak sedikit tradisi Islam masih ada di Minangkabau, yang salah satunya yaitu
mengaji Al-Quran seperti di malam hari selama bulan Ramadan berlangsung. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin memberi pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Minangkabau, di mana masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal.